kemarin-kemarin ini nih ada tuh dari golongan Habib itu menyamakan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya wajar lah karena dia waktu itu tuh ada di pemerintahnya Belanda, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun sama mengkhianati Indonesia karena mau diperintah sama jadi mufti, diangkat jadi mufti waktu zamannya Jepang. Ini kan anjing nih, narasi-narasi bangsat nih kayak begini nih. Kiai Hasyim Asy'ari mah punya karakter ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nggak mau dijajah ya. Bener-bener cinta sama rakyat Indonesia. Dia berani mengorbankan jiwanya, dia berani mengorbankan dirinya tuh jangan sampai orang-orang Indonesia itu jatuh ke jurang kemusyrikan dengan menyembah dewa mataharinya Jepang. Ini bisa nggak dilakukan nama Utsman bin Yahya? Kan nggak, beda lah, beda jauh, beda kelas gitu loh. Jadi jangan disamain lah pahlawan gue sama nenek moyang lu gitu loh. Nggak ada, jauh beda lah, kayak bumi sama sepiteng itu mah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Dulu waktu Arab Saudi itu dikudeta sama Bani Saud, jadi akhirnya Arab Saudi itu tuh dikuasain sama paham-paham Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang kalau kita kenal tuh namanya tuh paham Wahabi gitu. Jadi waktu itu tuh kuburan Rasulullah itu pengen digusur sama orang-orang yang berpaham ini nih, sama ulama-ulama Hijaz waktu itu. Dan akhirnya tuh pemuda-pemuda Indonesia itu yang dikomandanin sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat komite Hijaz dan mengirim Kiai Wahab Hasbullah itu untuk bernegosiasi sama Raja Saudi agar makam Rasulullah itu jangan digusur, jangan dipindahkan gitu ya. Jadi yang paling cinta sama Rasulullah itu siapa ya? Ya pasti orang-orang Indonesia lah gitu loh. Jadi yang bener-bener hatinya cinta banget sama Rasulullah ya orang-orang Indonesia. Dan dari kaum Balawi nggak ada satu ekor pun yang ngebelain makam kakeknya waktu mau digusur, nggak ada. Semuanya tuh orang-orang Indonesia semua. Semuanya tuh pendiri-pendiri NU semua tuh yang ada di situ ya. Siapakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Nah, ini gue udah rangkum, gue bicara pakai bahasa gue sendiri, gue bicara pakai bahasa Betawi, orang Betawi lagi cerita gitu. Jadi emang gue ngefans banget ya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tuh ya. Dia itu tuh 3 generasi tuh wali semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Dan motivasi didirikannya itu sebenarnya itu inisiatif dari Kiai Khalil Bangkalan. Dia mengutus muridnya itu yang namanya Kiai As'ad dan muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga. Dan Kiai As'ad itu ngomong ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar mendirikan organisasi. Nah, waktu tahun 1925 Kiai Haji Khalil Bangkalan itu meninggal. Akhirnya untuk menghormati gurunya tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikanlah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Dan ini yang tanda tangannya nih, ini ada dokumennya. Dan nggak ada satupun di situ orang Balawi, nggak ada satu Habib pun yang tanda tangan di situ gitu loh. Karena pada zaman itu Habib itu emang memerangi orang-orang pribumi yang akan memberontak kepada Belanda gitu. Fatwa-fatwanya ada, fatwa-fatwanya jelas. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh lahir di desa Gedang Diwek, Jombang, dan wafatnya di Tebu Ireng tahun 1947. Jadi beliau itu lahir 10 April 1875 dan meninggal 25 Juli 1947 di umur 72 tahun. Nah, waktu kecil ini nih Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini udah kelihatan bakatnya ya, pemimpinnya apa segala macam, dan dia itu dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Jadi pada umur 13 tahun itu tuh dia itu tuh udah ngajarin anak yang umur 15 tahun di pesantren papahnya itu, di pesantren ayahnya ya. Gua ngomong papa lagi, ayahnya gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih keturunan Joko Tingkir atau Sultan Panjang nih. Jadi ujung-ujungnya tuh ke atas-atasnya ke Raden Wijaya, Brawijaya V gitu, yang nikah sama Putri Campa itu ya.
Pada umur 21 tahun beliau itu tuh jalan ke Arab untuk ibadah haji sama istrinya. Pas selama 7 bulan di Arab itu tuh ternyata istrinya meninggal dan anak yang pertamanya tuh umur 2 bulan juga meninggal. Akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Sampai di Indonesia, akhirnya dia nggak lama balik lagi ke Arab dan dia menetap di Arab itu selama hampir kurang tuh 7 tahun lah ya, kurang lebih tuh 7 tahun. Pada tahun 1899 dia itu balik lagi ke Jombang. Jadi dia itu ngajar di sana. Selain ngajar, beliau itu juga pengusaha. Jadi emang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini punya tanah banyak, tanah warisan banyak, peternakan banyak, dan setiap 2 minggu sekali nih kalau dia rehat ngajar itu tuh dia akhirnya ke Surabaya tuh jual beli kuda, jual beli besi, apa segala macam, dan jual beli hasil pertanian. Karena pada zaman itu Belanda itu curang dan memonopoli semua perdagangan hasil bumi itu apa segala macam. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari ini sebagai pengusaha ini kesel nih. Jadi faktornya faktor ekonomi juga ya, karena dia ini serakah. Karena di Belanda nih kita kenal ya gold, glory dan gospel ya. Jadi ada emas, ada kejayaan, dan ada penyebaran agama gitu. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh berfatwa haram naik haji tuh naik kapalnya Belanda. Pada waktu itu tuh penguasa Belanda tuh namanya tuh Panderplas itu. Bingung lah, ini orang udah didaftar kok pada nggak jadi berangkat haji nih. Wah, ini bener-bener nih. Ternyata emang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu disegenin, omongannya itu diikutin sama santrinya, sama rakyat Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur tuh diikutin semua gitu. Akhirnya yang bikin Belanda itu tuh ketar-ketir tuh sama dia. Akhirnya dengan kelicikan Belanda pada tahun 1913 Belanda itu menyusupkan maling tuh masuk ke Tebu Ireng. Sampai di sana malingnya ketangkep, digebukin sampai tewas. Dan dari inilah Belanda itu menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekalian juga memporak-porandakan pesantrennya yang dibangun pakai bambu tuh dengan sederhana oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu gitu. Akhirnya pertama kali itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ditangkap sama Belanda. Akhirnya pada tahun 1942 Jepang itu menguasai Indonesia dan Belanda mulih ke desa, pulang kampung gitu, Belanda ke desanya tuh ke sana. Pada tahun 1942 ini nih Jepang itu tuh setiap jam 7 itu tuh mewajibkan orang-orang Indonesia itu tuh membungkuk. Kalau di kita tuh di agama Islam tuh kayak ruku, membungkuk 90 derajat menghadap ke arah Tokyo, ke arah kaisarnya dia gitu. Tapi ini ditentang sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang Islam itu sujudnya, rukunya itu cuma buat Allah doang. Begitu kerennya banget nih pahlawan gue yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tentang akidah ya, kepada Allah ya. Akhirnya dengan alasan itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ditangkap, akhirnya dipenjara sampai jari-jarinya itu dihancurin, kuku-kukunya tuh dicabutin, sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nggak bisa ngegerakin kuku-kuku jarinya itu gitu. Akhirnya dengan lobby-lobby anak beliau tuh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya dibebasin gitu loh. Sudah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya pada tanggal 22 Oktobernya tuh 2 bulan September, Oktober, 2 bulan setelah kemerdekaan, Belanda itu datang lagi nih ke Indonesia ini dengan alasan itu untuk mengurusi tawanan-tawanan perangnya orang-orang Jepang gitu, dengan nama NICA, Netherlands Indian Civil Administration. Dan di NICA inilah banyaklah orang-orang Indonesia itu yang membelot, berkhianat, direkrut sama Belanda ini nih. Dan di NICA inilah banyak pasukan-pasukan tuh dari jongos-jongosnya Belanda yang dibawa. Dan akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ngeluarin resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan dari saat itu pula dikenal dengan Hari Santri. Jadi 22 Oktober itu Hari Santri. Jadi yang bener-bener ngeluarin fatwa jihad untuk melawan ketidakbenaran yaitu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Akhirnya pada tanggal 7 November orang-orang Indonesia itu mendirikan partai itu yang mau perang itu Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. Dan tanggal 10 November terjadilah pertempuran dahsyat
yang menewaskan Jenderal Malabi dan dikenang dengan Hari Pahlawan Nasional. Jadi ada campur tangannya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan Bung Tomo dan Jenderal Sudirman pun kalau mau ngadain siasat perang, gerilya apa segala macam, itu penasihatnya itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Keren banget kan ya, kita punya pahlawan yang namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wah, mentalnya kuat, ilmu agamanya keren, ilmu politiknya tangguh apa segala macam. Dan ini nih bukan dongeng, ini bukannya kurofat, ini bener-bener ada di dunia nyata gitu loh. Bahwa orang biasa tapi kelakuannya tuh udah kayak superhero gitu loh. Keren gitu, bisa ngebangkitin jiwa patriotisme orang Indonesia, bisa ngebakar jiwa orang Indonesia. Sampai waktu itu tuh Belanda pakai pistol, kita cuma pakai bambu runcing, dan itu diajarin sama gue waktu di SD. Jadi senjatanya orang Indonesia waktu itu ngalahin Belanda itu ya cuma bambu runcing gitu. Ya bambu dilancipin lah gitu, bambu runcing. Nah akhirnya kemarin-kemarin ini nih ada tuh dari golongan Habib itu menyamakan antara Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya wajar lah karena dia waktu itu tuh ada di pemerintahnya Belanda. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari pun sama mengkhianati Indonesia karena mau diperintah sama jadi mufti, diangkat jadi mufti waktu zamannya Jepang. Ini kan anjing nih, narasi-narasi bangsat nih kayak begini nih. Kiai Haji Hashim Asy'ari mah punya karakter ya. Kiai Hashim Asy'ari itu nggak mau dijajah ya, bener-bener cinta sama rakyat Indonesia. Dia berani mengorbankan jiwanya, dia berani mengorbankan dirinya tuh jangan sampai orang-orang Indonesia itu jatuh ke jurang kemusyrikan dengan menyembah dewa mataharinya Jepang. Ini bisa nggak dilakukan sama Utsman bin Yahya? Kan nggak, beda lah, beda jauh, beda kelas gitu loh. Jadi jangan disamain lah pahlawan gue sama nenek moyang lu gitu loh. Nggak ada, jauh beda lah, kayak bumi sama sepiteng itu mah gitu ya. Dan inilah yang bikin Pak Kiai Fuad itu nangis. Kenapa logo NU itu waktu dirubah, lu kasar banget ngomongnya. Karena yang merubah logo NU itu orang biasa aja, bukan Habib. Kenapa Habib-Habib yang melecehkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang melecehkan Gus Dur, yang melecehkan NU, memutarbalikkan sejarah NU, dan mencakokkan ya, kayak sekarang udah ada di buku-buku SD dan tulisannya Lutfi bin Yahya bahwa pendiri NU adalah Hashim bin Yahya. Itu kan tokoh fiktif. Orangnya juga kenal juga kagak, ada juga kagak, ini juga kagak, tanda tangan di manuskrip itu juga kagak. Itulah yang jadi pertanyaan Kiai Fuad gitu. Dan gue nih nggak bosen-bosen nih ngomongin kayak begini nih. Kita tuh harus bangga tuh dengan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia kita gitu. Dialah yang bikin kita itu jadi merdeka sekarang. Dialah yang bikin kita itu tuh nggak bayar pajak ke luar negeri gitu. Ya sekarang kan kata Bung Karno bener ya. Perjuangan saya gampang karena ngelawan musuh yang kelihatan. Sedangkan perjuangan kamu adalah melawan musuh dari bangsamu sendiri. Musuh-musuh bangsa kita siapa ya? Itu para koruptor itulah, para pembelok sejarah lah, para penipu makam lah, apalah segala macam. Itulah musuh-musuh bangsa yang sejati gitu. Yang bikin bangsa Indonesia yang tadinya harusnya sejahtera tuh jadi nggak sejahtera. Sekarang mungkin titik awalnya tuh Allah tuh menurunkan ya, Kiai Imad dan kawan-kawan, Gus Fuad dan kawan-kawan untuk membongkar ternyata nih biang kerok permasalahan Indonesia nih. Ini nih dulu di Hadramaut klan ini juga nih yang bikin pusing negara Yaman. Sekarang di sini ada klan ini juga. Ini juga nih yang bikin pusing negara Indonesia gitu loh. Sekarang udah dikasih tahu apa segala macam. Dan bahkan yang gila lagi tuh ada ustadz ngomong, udahlah kita hentikan permasalahan ini. Ini. Lebih baik kita bersatu untuk membangun bangsa. Gimana bersatu sama maling gitu? Malingnya dulu dihancurin, baru kita ngomong masalah bangsa gitu loh. Sekarang kita bersatu sama pemalsu maskam, pemalsu sejarah, pemalsu lain-lainnya apa segala macam. Ya entah kalau kita diem dimakan lagi, diembat lagi gitu loh. Jadi ya kalau bisa, kalau lu nggak mau ikut berjuang nggak usah ikut komentar lah gitu. Udah biarin aja rakyat Indonesia tuh tahu. Udah biarin aja rakyat Indonesia tuh kenal sama pahlawannya. Udah biarin aja rakyat Indonesia tuh kenal dengan jati dirinya. Bahwa jati dirinya rakyat Indonesia tuh jago perang, satria dan keren gitu. Kalau dia kan jati dirinya cuman hurufat doang lah gitu. Ya cerita-cerita yang gak masuk akal lah, gue lebih masuk akalan cerita Avenger lah daripada cerita dia gitu aja. Jadi gitu ya dari gue ya Bang Jay ini. Semoga anak cucu gue dengan vlog ini bisa lebih mengenal siapa itu Hadratus Syekh Tuan Guru Besar Kiai Haji Hashim Asy'ari
Dan ntar mungkin gue bikin vlog lagi mengenai Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Sekarang kalau untuk mengcounter dia tuh yang terlalu mengagung-agungkan nenek moyangnya, gue juga mesti mengagung-agungkan nenek moyang gue. Nenek moyang gue nih hebat loh. Ada loh data-data jejak digitalnya, ada loh jejak analognya, ada loh data-data faktualnya loh, ada loh hasilnya loh, ada loh karyanya gitu. Nggak kayak nenek moyangnya dia kan, cerita-cerita doang kan, tapi nggak terbukti di alam nyata gitu. Jadi boleh dibilang halu gitu. Masa kenyataan kalah sama halu. Jadi gitu aja dari gue Bang Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.